Apa yang terlintas di dalam pikiran saat mendengar filter gantung atau hang-on filter akuarium? Pastinya, tak sedikit dari kita bila mendengar filter gantung ini akan terlintas sebagai filter mini untuk akuarium kecil. Seperti contoh, filter di tangan saya ini. Untuk review mini filter ini, teman-teman bisa klik pojok kanan atas atau cek link di deskripsi. Namun kali ini aku mau bahas seri lain. Hang-on filter jumbo Jebo 508. Sebelumnya mohon maaf bila kondisi fisiknya terkesan seperti barang bekas, karena memang filter ini merupakan filter yang masih aku pakai sampai sekarang selama hampir 2 tahun. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai ya, biar tidak ketinggalan informasi yang akan aku sampaikan. Secara bentuk, Jebo 508 ini sama dengan filter gantung pada umumnya, dengan dimensi panjang kali lebar kali tinggi 23 kali 16 kali 21 cm. Dari sisi daya listrik, ditenagai pompa 10 watt yang terletak di luar akuarium, sehingga mengharuskan kita memancingnya dengan air saat pertama kali menggunakannya. Untuk debit yang dihasilkan sebesar 980 liter per jam, yang dapat disesuaikan besarnya dengan putaran di bagian atas ini. Jebo 508 memiliki pipa ukuran besar juga, yang dapat diatur panjangnya hingga maksimal 50 cm, sehingga dapat menjangkau dasar akuarium lebih baik guna hasil filtrasi yang maksimal. Ukurannya yang besar ini menjadikannya lebih cocok ditaruh di bagian belakang akuarium. Di dalam paket pembelian Jebo 508 sudah disertakan media filter mekanis, biologis, dan kimia. Di antaranya biofoam biru ini yang dapat berperan sebagai media filter mekanis dan biologis. Kemudian, di atasnya ada karbon aktif. Namun, karena ini bukan merupakan produk baru, karbon aktifnya sudah lama saya buang. Lagi pula, media filter kimia memiliki masa pakai yang terbatas. Dan yang terakhir adalah terdapat 2 lapis busa dakron putih. Kesemua media filter tersebut tidak ditaruh langsung di dalam chamber begitu saja, melainkan di atas sekat putih ini. Sisi yang berlubang dari sekat ini ditempatkan pada sisi yang menghadap pompa. Jika teman-teman lihat, posisi pompa ada di sebelah sini. Nah, air dari pompa keluar dari bawah sini, sehingga air masuk melalui sisi sekat yang berlubang ini dan melalui berbagai media filter pada chamber. Jadi, pemasangannya sangat mudah sekali. Teman-teman cukup masukkan sekat putih terlebih dahulu pada chamber filter. Kemudian, masukkan media filternya. Untuk aku pribadi, biasanya biofoam kasar dari pabrikannya terlebih dahulu. Luasnya chamber ini bisa kita manfaatkan untuk menaruh berbagai media filter tergantung kebutuhan kita. Misalnya aku taruh biofoam halus berwarna hitam seperti ini. Di atasnya, aku tempatkan Japan mat
atau jet mat. Media filter biofoam biru yang kasar, biofoam hitam yang halus, hingga jet mat ini dapat berperan sebagai media filter mekanis sekaligus biologis. Di bagian kosong sebelah sini, aku tambahkan lagi jet mat. Kemudian, untuk memaksimalkan filtrasi dan menjaga kualitas air tetap baik, aku menambahkan kristal bio. Dan terakhir, di bagian atas aku taruh busa dakron putih. Proses filtrasi diawali dengan air dari akuarium masuk melalui pipa inlet. Kemudian turun ke arah pompa. Dari pompa air tersaring dengan sistem tekanan seperti pada filter kanister eksternal melalui berbagai media filter. Dan air masuk kembali ke akuarium dalam bentuk water flow atau air terjun. Berikut ini aku contohkan kinerja eksternal filter Jebo 508 pada akuarium Gex ukuran 60 x 30 x 35 cm. Dimulai dari water change 100%. Karena Jebo 508 ini memiliki mesin pompa di dalam chamber filter alias di luar akuarium atau kita sebut external hang-on filter, maka kita harus memancing air terlebih dahulu untuk pemakaian pertama kali. Caranya simple sekali. Tinggal mengisi chamber filter hingga penuh. Lalu, bagaimana bila listrik padam? Teman-teman gak perlu khawatir, karena Jebo 508 ini langsung bekerja normal kembali selama chamber filter terisi air, tanpa harus repot-repot memancing pompa ketika menghidupkan lagi filter setelah listrik padam. Oh iya, setelah water change 100%, aku menambahkan garam non-yodium untuk mengurangi parasit pada air sumur yang aku gunakan. Ini adalah time-lapse filtrasi 1 jam pertama sejak filter dinyalakan. Dan ini adalah time-lapse filtrasi 1 jam setelah ditambahkan clay premium.
Untuk mengatur besarnya outflow yang dihasilkan, kita bisa memutar bagian di atas ini, arah jam 39 untuk debit minimal. Arah jam 6.12 untuk debit maksimal. Untuk masalah pompa, mampu bekerja non-stop dengan motor super hening tidak bersuara sama sekali. Ini loh, aku tunjukin buktinya. Menurut pendapatku, berdasarkan pengalaman selama hampir 2 tahun memakai hang-on filter eksternal JEBO 508, filter ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, memiliki build quality yang sangat baik, terutama pipanya sangat kokoh dan dapat menjangkau dasar akuarium. Menerapkan sistem filtrasi berdasarkan tekanan pompa, mirip pada filtrasi kanister, sehingga menghasilkan air filtrasi yang lebih baik daripada hang-on filter biasa. JEBO 508 ini memiliki motor yang super handal dan super hening. Sangat cocok bila teman-teman menaruh akuarium di kamar tidur. JEBO 508 memiliki chamber dengan volume besar, sehingga kita bisa leluasa dalam memaksimalkan penggunaan media filter. Memiliki debit outflow yang besar di antara filter sejenis, sehingga membuat air akuarium kita cepat jernih dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Memiliki daya yang rendah, hanya 10 watt, dibanding filter lain dengan debit pompa di kelasnya. JEBO 508 ini sangat simpel dalam pemakaian dan perawatannya dibanding filter jenis lain. Memiliki harga termurah dibanding hang-on filter di kelasnya. Adapun kekurangan yang aku rasakan antara lain sama seperti JEBO di seri bawahnya, yaitu belum dilengkapi fitur surface skimmer. Dan yang kedua adalah bentuknya yang besar dibandingkan hang-on filter di kelasnya. Kesimpulannya, bagi teman-teman yang menginginkan filter simple dalam pemakaian dan perawatan, atau sangat pemula sebagai hobis ikan akuarium, filter ini sangat aku rekomendasikan sebagai alternatif pengganti kanister seri rendah. Namun sama-sama menghasilkan filtrasi yang baik, membuat air jernih lebih cepat, dan menjaga kualitas air lebih lama tanpa harus sering menguras. Dengan catatan, pemakaian optimal untuk tank volume maksimal 200 liter atau setara akuarium ukuran 100 x 40 x 40 cm. Terakhir, bila ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar atau tanya langsung melalui sosial media aku lainnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.